Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, Bang Pinjol. Bapak Ibu sekalian, pada masa-masa pandemi COVID-19, ditambah lagi dengan kondisi PMKM saat ini, banyak sekali kemudian saudara-saudara kita yang di luar sana yang kemudian menjadi nasabah pinjaman online, kemudian menjadi gagal bayar. Karena kondisi ekonomi yang memang benar-benar terpuruk, karena memang bagaimana kemudian kegiatan kita benar-benar dibatasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelum itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan 5 salah paham para nasabah pinjaman online terkait ketika mereka gagal bayar dan mereka kemudian bersentuhan dengan dunia pinjaman online. Nah, kita akan bahas 5 salah paham itu apa saja, tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu sekalian yang merasa bahwa channel ini bermanfaat, channel ini bisa memberikan sebuah nilai lebih kepada masyarakat dan orang banyak, maka jangan pernah ragu untuk kemudian mengklik tanda subscribe, membunyikan lonceng, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan apabila ada yang kemudian dibutuhkan, ditanyakan, atau ditanggapi setelah dikomentari, jangan pernah ragu juga untuk menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 5 salah paham nasabah pinjol atau pinjaman online, baik yang gagal bayar atau orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam dunia pinjaman online. Sebenarnya materi ini sudah saya pernah bahas di dalam video-video saya, cuma pada kesempatan kali ini saya akan rangkum satu persatu. Baik, kesalahpahaman pertama adalah terkait dengan terminologi KTA. Apa itu KTA? Kredit tanpa anggunan atau kredit tanpa jaminan. Memang betul, Bapak Ibu sekalian ketika meminjam di pinjaman online, Bapak Ibu sekalian tidak memberikan jaminan apapun. Berbeda dengan Bapak Ibu sekalian ketika meminjam di bank dan lembaga keuangan lainnya. Tapi yang perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian, satu, permasalahan jaminan itu sebenarnya terkait dengan permasalahan kolektibilitas dari nasabah tersebut. Makanya kemudian ada juga orang yang menjaminkan SK-nya itu bisa di-ACC oleh bank. Kenapa? Karena bank merasa bahwa orang ini bisa membayar. Kenapa? Karena dia memiliki kolektibilitas atau kemampuan bayar yang bagus. Nah, sebenarnya ketika kita meminjam di pinjaman online, itu bukan tanpa anggunan atau bukan tanpa jaminan. Kita memberikan jaminan kepada mereka. Apa jaminannya? Jaminannya adalah data-data pribadi kita. Makanya ketika kemudian ada banyak yang gagal bayar, ketika disebar datanya oleh yang ilegal misalnya, ya wajar. Kenapa? Karena itulah jaminan kita kepada mereka. Bukan kemudian harta kita, bukan kemudian benda kita, dan lain sebagainya. Jadi, bohong kalau kita mengatakan bahwa itulah kredit tanpa anggunan. Ada anggunannya, ada jaminannya, yaitu apa? Data pribadi kita. Pahaman yang kedua adalah terkait dengan frame berpikir atau pengetahuan yang kurang terkait dengan proses penagihan. Kita garis bawahi terkait dengan proses penagihan. Masih banyak nasabah yang kemudian terlibat di pinjaman online, baik yang gagal bayar ataupun yang belum gagal bayar, memiliki keyakinan bahwa selepas 90 hari mereka tidak akan ditagih. Mereka akan selalu mengatakan, kan ada OJK sudah bicara, kemudian perwakilan AFI sudah berbicara di media massa bahwa selepas 90 hari kita tidak boleh ditagih. Nanti dulu, betul dia yang bicara, tetapi proses pembicaraan lisan itu tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi hukum. Kita memiliki argumentasi hukumnya. Apa argumentasi hukumnya? Dalam video yang lalu juga sudah saya pernah bahas, bahwa di dalam surat keputusan bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau SKAFPI nomor 002 tahun 2020 jelas di sana disebutkan. Betul, proses penagihan internal berupa telepon itu tidak harus dan tidak bisa mereka lakukan. Tetapi dalam SK bersama tersebut disebutkan bahwa lepas 90 hari, maka platform pinjaman online dapat mendelegasikan atau mewakilkan kepada pihak ketiga terkait dengan proses penagihan ataupun melakukan upaya hukum lainnya. Itu jelas di dalam SK AFI tersebut. Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam poin B besar, predatory lending namanya, atau pemproses pinjaman yang melebihi batas kemampuan nasabah. Itu ada. Tinggal Bapak Ibu baca. Jadi selepas 90 hari bukannya kemudian tidak ditagih atau tidak boleh ditagih, tetapi proses penagihannya dilimpahkan kepada pihak ketiga. Nah, bagaimana pihak ketiga itu menagih, itu urusan pihak ketiga. Bisa dengan telepon, bisa dengan WA, bisa datang langsung ke lokasi rumah kita atau kantor kita.
Jadi, tolong pahami secara benar terkait dengan permasalahan ini. Memang betul, saya juga menemukan OJK pernah bicara, kemudian perwakilan AFI pernah bicara, tapi itu tidak utuh. Mereka tidak menyampaikan informasi itu secara utuh. Motifnya apa saya tidak tahu, kembalikan lagi kepada mereka. Tetapi kita harus tahu, sehingga kemudian kita benar-benar siap dalam menghadapi segala sesuatunya. Yang sering muncul kesalahpahaman yang ketiga adalah terkait dengan denda dan bunga pinjol atau pinjaman online. Kalau yang ilegal tidak akan saya bahas. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kok ilegal akan saya bahas? Karena bunganya saja sudah tidak bisa kita ukur. Bagaimana mungkin pinjam kemudian 7 hari, diharuskan bayar 1.800.000, ternyata yang ditransfer cuma 1.200.000. Kemudian bunganya terus berbunga sampai kemudian ada beberapa pihak yang juga yang menghubungi saya, asalnya pinjam 40 juta, dia menjadi tagihannya menjadi 250 juta. Nah ini kan di luar akal sehat dan di luar rasio yang ada. Wajar, namanya ilegal. Tapi terkait dengan legal, ini sering juga muncul salah paham. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mengetahui bahwa bunga dan denda keterlambatan yang kemudian gagal bayar di pinjaman online itu tidak boleh lebih dari 100%. Contoh, saya pernah mencontohkan dalam video yang lalu juga. Ketika Bapak Ibu sekalian meminjam Rp600.000, Bapak Ibu meminjam Rp600.000. Kemudian Bapak Ibu sekalian gagal bayar. Pada saat itulah kemudian denda dan bunga itu berjalan terus. Jalan. Nah, pada saat kemudian mencapai 100% dari pokok, maka bunga dan denda itu harus stop. Misalnya contoh, 600.000, kemudian pada suatu waktu mencapailah 600.000 sehingga total dijumlahkan menjadi 1.200.000. Maka di sana denda dan bunganya stop. Jangan kemudian berbicara, loh kok denda saya masih terus berjalan? Kan seperti itu. Wajar kalau denda itu masih terus berjalan. Kenapa? Karena tadi dia mencapai titik akumulatifnya, yaitu berapa? 100% dari pokok, yaitu sebesar 1.200.000. Jadi itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan denda dan bunga pinjaman online. Loh, Bang, di mana saya bisa menemukan aturan terkait denda dan bunga pinjol? Anda tidak perlu mencari peraturan OJK-nya karena tidak ada. Saya sudah cari itu. Adanya juga di SK AFI nomor 02 tahun 2020. Makanya ini salah satu kritikan kita kepada OJK. Kenapa bunga pinjol itu kemudian tidak diatur dalam peraturan OJK? Sehingga kemudian mereka seenaknya diberikan keleluasaan untuk menentukan tingkat suku bunga, menentukan tingkat dendanya kepada para nasabah. Ini yang kemudian dikhawatirkan menjadi praktek kartel. Nah, pahami secara benar terkait dengan denda dan bunga pinjol. Yang keempat, yang ini kemudian sering sekali ketika ada orang-orang yang kemudian terjebak gagal bayar di pinjol yang ilegal. Kalau yang legal sudah jelas, mereka hanya kemudian menghubungi kontak darurat kita saja. Jadi ketika kontak darurat dihubungi ya wajar. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara mereka melakukan proses penagihan. Tapi yang ilegal, dalam konteks sebar data, sering kemudian kita berasumsi bahwa data kita disebar itu kepada seluruh kontak kita yang ada di handphone. Tidak. Hanya parsial saja, tidak semuanya. Paling banyak 30 orang atau 30 kontak kita. Dan itu pun tidak kontinu terus-menerus. Sehingga kemudian kalau kemudian kita sebar broadcast, kemudian terkait dengan permasalahan kita kepada mereka, malah kita membuka sebenarnya permasalahan kita kepada mereka. Makanya sering saya sampaikan, untuk menjelaskan terkait data kita yang disebar, lakukan secara parsial. Lakukan kemudian secara proporsional. Proporsional itu apa? Ketika ada yang menghubungi kita terkait kemudian data kita ada di mereka, baru kemudian kita jelaskan dengan cara bahasa yang baik, dengan bahasa yang benar. Kemudian kalau perlu didatangi, kita datangi, kita jelaskan saya seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir. Tidak berpikir, sebar data itu seluruh kontak kita. Tidak. Hanya parsial saja. Dan biasanya kalau pinjol ilegal itu tidak lebih dari 1 bulan, paling lama ya 2 bulan. Nah ini yang harus kemudian Bapak Ibu sekalian ketahui. Terakhir, ini yang sering kemudian menyebabkan kemudian Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang lain di luar sana ada yang tertipu, kemudian mengeluarkan uang lebih dan lain sebagainya karena gagal bayar, panik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena muncul dari kesalahpahaman terkait dengan hapus data di pinjol. Kita selalu berasumsi bahwa kemudian ada yang berasumsi, ya udah saya reset HP saya, kemudian saya ganti nomor saya, data saya kemudian bisa hilang. Bukan hilang.
pinjol yang nggak bisa menghubungi Anda, tapi data Anda masih ada di pinjolnya. Atau kemudian ada yang datang, orang datang, sini saya bisa hapus data pinjol Anda, bagaimana caranya saya hack? Bohong, nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena data Anda sudah ditaruh di dalam server dari platform pinjaman online tersebut. Ketika ada orang berusaha menghapus data Anda, berarti dia harus bisa ada orang dalam, harus masuk ke dalam servernya tersebut. Para hacker juga tidak mungkin bisa sekonyong-konyong masuk ke dalam data orang lain tanpa kemudian diberikan akses oleh mereka. Contoh, para hacker-hacker yang berusaha membobol bank, bagaimana cara mereka masuk ke bank? Itu adalah agar ada orang dalam yang mengizinkan mereka. Bagaimana cara proses mengizinkannya? Mereka kirim email. Mereka kirim ke email ke seluruh karyawan-karyawan yang ada di bank. Nah, karyawan ini bank biasanya sudah memiliki pelatihan. Mereka tidak akan sembarangan membuka email yang masuk ke dalam email mereka. Tetapi kita berharap ada 1-2 orang yang tidak sengaja atau karena kecerobohannya mengklik tautan yang dikirimkan oleh para hacker tersebut. Ketika sudah diklik, maka wormnya keluar, maka kemudian itulah yang bisa mengakses data dan juga melakukan hacking terhadap server yang dimiliki oleh bank atau perusahaan tersebut. Lah ini, bagaimana mungkin dia bisa menghack sementara dia ada di luar? Tidak memiliki channel atau tidak memiliki kemudian sarana untuk bisa masuk ke dalam server dari platform pinjaman online. Kemudian sekonyong-konyong dia mengatakan saya bisa hapus pinjaman online-nya. Nggak mungkin. Makanya hati-hati dalam bersikap. Hati-hati dalam mempercayai orang. Apalagi dalam posisi kita sedang kalut, panik, kemudian juga posisi kita sedang stres, mental kita sedang jatuh. Itu mudah sekali kemudian penipu-penipu masuk dan berusaha memanfaatkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berhati-hati terus. Sekali lagi, saya Bang Pinjol mengingatkan, mari kita sama-sama keluar dari jeratan pinjaman online dengan cara 1. Restrukturisasi keuangan kita, 2. Selesaikan hutang kita satu persatu. Ya. 3. Berhenti melakukan gali lubang dan tutup lubang. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.